sini saya akan menjelaskan materi mengenai pajak. Pajak adalah pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah. Pungutan ini didasarkan pada undang-undang. Pemungutan dapat dilakukan secara paksa kepada subjek pajak, di mana tidak terdapat balasan jasa secara langsung kepada subjek pajak tersebut. Para ekonom mengidentifikasikan insiden pajak merupakan hal yang penting karena pihak yang menderita akibat membayar pajak pada pemerintah. Muskrep membedakan analisis insiden pajak ini menjadi 3. Yang pertama adalah insiden pajak anggaran berimbang, adalah pengaruh distributif suatu pajak terhadap pengeluaran pemerintah yang dibiayai dari penerimaan pajak dalam jumlah yang sama. Yang kedua adalah insiden pajak absolut. Analisis ini melihat pengaruh suatu jenis pajak terhadap distribusi pendapatan masyarakat tanpa melihat efek distribusi lainnya. Yang ketiga adalah insiden pajak diferensial, menganalisis pengaruh distribusi pendapatan dari suatu jenis pajak apabila digantikan dengan jenis pajak lainnya untuk membiayai aktivitas pemerintah dalam jumlah yang sama. Pendekatan pada analisis insiden pajak ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pendekatan keseimbangan parsial, yaitu pendekatan di mana yang analisisnya adalah distribusi pendapatan yang terjadi dalam satu pasar saja. Yang kedua adalah pendekatan keseimbangan umum, yaitu menganalisis pengaruh suatu jenis pajak dalam satu pasar terhadap keseimbangan pada pasar-pasar lainnya yang terkait dengan pihak yang dikenakan pajak. Kemudian pajak keseimbangan parsial adalah analisis insiden pajak dengan menggunakan pendekatan keseimbangan parsial, hanya melihat beban akhir suatu jenis pajak dalam satu pasar saja. Oleh karena itu, analisis insiden pajak keseimbangan ada 2 jenis pajak penjualan, yaitu pertama pajak ad valorem, yang kedua adalah pajak per unit atau pajak penjualan pada pasar persaingan. Di sini kita akan menganalisis insiden cukai tembakau dan kita asumsikan bahwa tembakau hanya digunakan untuk pembuatan rokok. Seperti gambar di samping, harga yang ditetapkan sebelum adanya pengenaan tarif cukai adalah 400 dengan ki sebanyak 100 juta batang rokok. Setelah adanya pengenaan tarif cukai, maka harga akan naik menjadi 600 dengan ki sebanyak 80 juta batang rokok. Hal ini akan mengakibatkan penawaran atau kurva penawarnya bergeser ke atas. Pajak penjualan pada pasar monopoli. Analisis insiden pajak secara parsial dapat pula digunakan untuk menganalisis distribusi beban pajak penjualan pada pasar. Seperti pada gambar di samping. Apabila produsen bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan, maka ia akan memproduksikan rokok sebanyak kopi, yaitu tingkat produksi di mana MC sama dengan NR dan harga rokok akan ditetapkan sebesar OH. Pajak penjualan pasar persaingan tidak sempurna. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan dapat digolongkan dalam 2 golongan, yaitu pajak pendapatan perseorangan dan pajak perseroan. Pajak pendapatan perseorangan adalah pajak yang dikenakan pada setiap orang yang memperoleh pendapatan di atas pendapatan kena pajak dalam suatu periode tertentu. Pajak penghasilan badan. Pajak penghasilan badan dikenakan pada keuntungan yang diperoleh oleh suatu badan hukum dalam suatu periode tertentu. Dan untuk selanjutnya, pajak ini akan disebut dengan pajak perseroan atau corporation income tax. Pajak perseroan pada pasar monopoli. Bagi pengusaha dalam pasar monopoli, besarnya pajak perseroan yang dikenakan pada keuntungan perseroan tergantung pada motivasi pengusaha. Keuntungan maksimum yang menjadi motivasi pemilik perusahaan bukan motivasi para manajer, sehingga terdapat konflik antara tujuan manajer dengan tujuan perseroan. Analisis berbagai jenis pajak dengan model keseimbangan umum. Yang pertama adalah pajak atas barang. Apabila suatu pajak dikenakan pada sektor Y, maka harga Y akan naik relatif terhadap barang lain, sehingga konsumen akan mengurangi konsumsi barang Y, dan sebaliknya. Pajak pendapatan. Diasumsikan bahwa penawaran faktor-faktor produksi tidak berubah, maka pajak pendapatan sepenuhnya akan menjadi beban pemilik faktor-faktor produksi, karena tidak dapat digeserkan kepada pihak yang lain. Pajak atas karyawan. Pajak ini dikenakan atas upah karyawan baik di sektor X maupun di sektor Y. Selain itu, diasumsikan bahwa penawaran faktor-faktor produksi tidak berubah, maka pajak atau upah juga tidak dapat digeser kepada konsumen maupun pemilik faktor produksi. Pajak atas input modal di satu sektor. Akan terjadi 2 efek jika pajak dikenakan pada pemilik modal dalam satu sektor. Yang pertama adalah efek output. Harga barang akan naik sehingga konsumen akan mengurangi permintaan barang. Yang kedua adalah efek substitusi. Karena modal di sektor Y ini semakin mahal,
maka produsen akan berusaha untuk mengganti faktor modal dengan faktor produksi. Konsep kesamaan absolut. Konsep kesamaan absolut menyatakan bahwa distribusi pajak haruslah sedemikian rupa sehingga pengurangan keputusan total di antara kedua orang tersebut sama besar. Konsep kesamaan proporsional. Konsep ini menyatakan bahwa pengenaan pajak haruslah sedemikian rupa sehingga proporsi dari pengurangan kepuasan total antara kedua orang tersebut sama besar. Konsep kesamaan pengorbanan marginal. Pada konsep ini, beban pajak didistribusikan sedemikian rupa di antara A dan B sehingga kepuasan total sesudah dikurangi pajak antara kedua orang tersebut sama besar. Beban lebih pajak atau excess burdens. Beban lebih pajak adalah kerugian masyarakat dengan adanya suatu pajak yang tidak dapat dikompensasikan. Yang pertama adalah hubungan antara beban lebih dan elastisitas permintaan. Besarnya beban lebih berkaitan sangat erat dengan elastisitas permintaan. Hubungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. DWL sama dengan 0,5 dikali dengan AB dikali dengan AC sama dengan 0,5 delta Q dikali dengan delta P sama dengan 0,5 NE QPT pangkat 2. Kriteria sistem pajak diantaranya adalah unsur kepastian, biaya administrasi yang minimal, pelaksanaan, dan dapat diterima oleh